Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan membahas materi PTI pertemuan 6-nya. Saya tidak melakukan penambahan materi karena saya rasa sudah cukup jelas yang ada di slide. Untuk pertemuan 6 ini, kita akan membahas tentang hasil pengujian, ringkasan, simpulan, keterbatasan, saran, dan pemahaman tentang jurnal. Jadi sebelumnya kita di materi yang sebelumnya kita melakukan pengembangan hipotesis ya. Dan di sini di pertemuan ini kita akan melakukan hasil pengujian hipotesis itu dan memberikan ringkasan, simpulan, serta saran. Dan kita akan bahas tentang cara membuat jurnal dan juga ketentuan-ketentuan dari jurnal tersebut ya. Untuk hasil pengujian di dalam riset, karakteristik data yang umum perlu diketahui itu meliputi frekuensi ya. Jadi berapa banyak data atau fenomena itu terjadi gitu. Berapa banyak data yang berhasil kita kumpulkan. Lalu ada tendensi pusat ya. Nanti kita ukur seperti min, median dari data tersebut dan juga dispersinya. Statistik yang digunakan untuk menjelaskan hasil pengujian itu ada dua ya. Ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Untuk statistik deskriptif, itu menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data. Sedangkan untuk statistik inferensial, digunakan untuk menarik inferensi dari sampel ke populasi. Statistik inferensial dikelompokkan ke dalam parametrik dan non-parametrik. Jadi ada dua pengelompokannya. Kita bahas dulu statistik deskriptif. Di sini merupakan statistik yang menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data kita yang kita dapat ya. Jadi karakteristik yang digambarkan adalah karakteristik distribusinya. Nah, statistik ini menyediakan nilai frekuensi. Jadi kita bisa menghitung berapa banyak data yang kita dapat, seperti itu. Lalu pengukuran tendensi pusatnya, dispersinya, dan juga pengukur bentuk. Frekuensi ini, ya, frekuensi yang tadi kita bahas adalah statistik yang mengukur berapa kali suatu fenomena terjadi. Gitu. Jadi kita bisa mengukur atau menghitung jumlah data yang kita peroleh ataupun fenomena yang terjadi yang kita amati. Untuk pengukur tendensi pusat atau lokasi, ini mengukur nilai-nilai pusat dari distribusi data ya, yang meliputi ada mean, median, dan juga model. Contohnya, kita mendapatkan data umur responden seperti ini. Ya, ada 20 sampai 39. Nah, frekuensinya data ini berarti jumlah ya fenomena itu terjadi. Misalnya ada umur 20, ada umur 24. Nah, ini jumlahnya ya, jumlah di sini berapa kali suatu fenomena terjadi. Berarti ada 12 kali ya, 12 kali data yang kita dapatkan, 12 kali responden, 12 orang responden. Jadi frekuensinya ada 12. Untuk nilai min ya, nilai min ini berarti rata-rata ya, seperti itu. Kalian
Kalian jumlahkan semuanya, lalu dibagi frekuensinya, maka menghasilkan nilai 30. Berarti nilai min dari data tersebut adalah 30, umur ke-30 ya. Lalu untuk median nilai tengah, jadi kalian urutkan ya, dari umur 20, dari yang terkecil, seperti itu. Dan diambil nilai tengahnya. Nilai tengah di sini kita ambil 31 umurnya ya. Untuk mode, nilai yang paling banyak terjadi, yaitu umur 25 tahun. Nah, itu untuk mengukur nilai tendensi pusat ya. Untuk dispersi adalah statistik yang mengukur validitas penyebaran dari data terhadap nilai pusatnya. Pengukur bentuk terdiri dari skewness ya, dan juga selain skewness ada kurtosis. Pengukur bentuk terdiri dari skewness yang kita bahas tadi, yaitu pengukur penyimpanan distribusi data dari bentuk simetrisnya. Untuk kurtosis, pengukur ketinggian atau kerataan dari distribusi datanya. Untuk model ini tergantung ya, tergantung dari tujuan penelitiannya. Model penelitian dapat diuji atau tidak perlu diuji. Kalau misalnya tujuan dari penelitian untuk menemukan dan memverifikasi signifikansi dari variabel-variabel, biasanya model penelitian tidak diuji. Nah, jika penelitian sudah mapan dan banyak variabel-variabel yang sudah ditemukan di penelitian sebelumnya, maka penelitian ini mulai mencoba membangun suatu model penelitian. Jadi bersifat verifikasi seperti itu ya, dari penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk menguji hipotesis, prosedur pengujiannya itu menyatakan hipotesisnya ya. Jadi kalian nyatakan hipotesa kalian ya, kesimpulan sementara, lalu memilih pengujian statistiknya. Ya, ada software yang namanya uji statistik, itu bisa kalian pelajari, bisa kalian download. Lalu ada langkah selanjutnya menentukan tingkat keyakinan yang diinginkan dan menguji koefisien. Untuk contoh kasus pengujian hipotesis ini, kita akan melakukan pengujian untuk menentukan hubungan antara variabel berikut ya. Ada jenis kelamin, pekerjaan, dan pendidikan. Nah, dasar keputusan hipotesisnya, kita bisa mengambil H0 ataupun H alternatif ya, satunya. Kalau H0 itu menunjukkan tidak ada hubungan antara baris dan kolom, berarti tidak ada hubungan antara variabel-variabel tersebut ya. Misalnya jenis kelamin perempuan, nanti pekerjaannya kurang memuaskan, gitu, kurang bagus, gitu. Itu tidak seperti itu, ya, tidak ada hubungannya. Atau H1 ada hubungan antara baris dan kolom. Jadi misalnya pendidikan mempengaruhi pekerjaan, ya, mempengaruhi pekerjaan yang didapat nanti, seperti itu. Nah, itu dinyatakan misalnya H1-nya alternatifnya ya. Kalau H0-nya misalnya tidak ada hubungan antara baris dan kolom itu tadi ya, tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan pekerjaan yang didapat. Misalnya seperti itu.
Untuk probabilitas yang lebih dari 0,05, maka H0-nya bisa diterima ya. Jadi memang tidak ada hubungan antara variabel tersebut. Gitu. Tapi jika probabilitasnya 0,05, maka H0-nya ditolak. Artinya berarti H1 yang diterima. Berarti ada hubungan antara variabel tersebut. Misalnya berarti ada hubungan antara pendidikan yang ditempuh dengan pekerjaan yang didapat. Jenis data yang dimasukkan ini adalah data nominal ya, kategori dan analisis yang dipakai adalah cross-tab dengan data pada tabel berikut ini ya. Jadi misalnya kita dapat sampel nih, responden 1 sampai 15, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, pendidikannya SMA. Lalu responden kedua, perempuan, PNS, SMA juga. Hingga data ke-15 ya, kita mendapatkan frekuensi sebanyak 15 dengan jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS, dan dia pendidikannya sarjana. Nah, kita bisa mengambil sebuah hipotesis ya dari data yang kita dapat. Hipotesis sementara. Ringkasan di sini kita perlu ya. Tujuannya ini untuk pembacanya, memudahkan pembaca. Jadi pembaca bisa melihat hasil riset ya dari pengujian hipotesis yang kalian buat. Gitu. Jadi nggak perlu baca dari awal, cukup baca ringkasan saja bisa. Ini dibuat setelah kalian mendapatkan hasil penelitian dari pengujian hipotesis. Kesimpulan dari penelitian yang kalian lakukan ini perlu dibuat. Jadi setelah melakukan pengumpulan data, dianalisis, nah kesimpulannya kalian harus buat, ya itu penting. Kesimpulannya apa? Misalnya tadi ya, kalian masukkan datanya dan ini probabilitasnya. Kalian bentuk sebuah kalimat hipotesis ya untuk H0-nya dan juga H otomatis atau H1-nya. Nah, mana yang bernilai benar ya saat kalian menguji hipotesis tersebut di software uji statistik ya. Apakah lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05. Kita tidak bisa semau kita ya untuk hasil hipotesis, jadi harus berdasarkan data. Jika data ini memang tidak ada pengaruh antara pekerjaan dengan pendidikan, ya kita harus menulis hipotesis itu, gitu ya. Tapi sebaliknya, misalnya ada pengaruh antara pendidikan dengan pekerjaan, ya kita juga harus menyatakan hasil pengujian tersebut sesuai dengan data yang didapat. Untuk diskusi di sini kalian juga perlu ya, jadi mendiskusikan hasil riset kalian. Diskusi ini berarti ya menjelaskan mengapa hasil yang didapat seperti itu. Gitu. Jadi kalian uraikan dalam kalimat-kalimat deskriptif, ya kalimat-kalimat yang menggambarkan kenapa hasil kalian seperti itu, gitu ya. Jadi uraikan dalam kalimat-kalimat dan juga penjabaran datanya. Kesimpulan di sini ya menunjukkan seluruh hasil pengujian hipotesis-hipotesisnya. Selanjutnya, periset perlu menarik kesimpulan dari hasil-hasil tersebut ya. Jadi setelah mendapatkan hasil riset, terus didiskusikan tadi ya. Nah, diambillah kesimpulan. Kesimpulan ini berhubungan dengan tujuan dari riset yang sudah ditulis di bab 1. Jadi, antara kesimpulan di bab misalnya deskripsi itu bab 5 ya.
dengan tujuan di bab 1 itu harus sinkron ya, harus nyambung. Gitu. Jadi harus menjawab, kesimpulan ini harus menjawab dari tujuan yang di bab 1 tadi. Kesimpulan ini menjawab apakah tujuan dari riset tercapai atau tidak. Nah, tiap penelitian pasti ada keterbatasan ya, keterbatasan riset berhubungan dengan sesuatu yang tidak dapat dilakukan di riset, ya. Yang seharusnya dilakukan karena ada faktor-faktor yang tidak dapat diatasi oleh riset. Misalnya, keterbatasan dana, kurangnya waktu penelitian, dan juga kurangnya misalnya data yang dikumpulkan itu masih kurang banyak seperti itu. Nah, kalian sampaikan keterbatasan itu. Jadi untuk revisi atau untuk masukan dari penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh kalian sendiri ataupun orang lain. Ya, jadi kekurangannya apa dijelaskan juga di keterbatasan-keterbatasan. Misalnya penelitian kalian nih harusnya dilakukan selama 3 bulan, tapi karena waktu yang tersedia hanya 1 bulan, maka ya seperti itu ya, data yang dikumpulkan mungkin kurang lengkap, seperti itu. Nah, selain keterbatasan, saran-saran juga ya. Ini dapat dijadikan sebagai saran-saran untuk riset mendatang, gitu, masukan. Jadi, dengan demikian, saran-saran untuk riset mendatang menjadi sesuatu yang penting dan tidak dapat dilakukan oleh peneliti sekarang. Bisa dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Apa yang kurang-kurang. Nah, jadi tadi ya, saat kalian sudah mendapatkan hipotesa, kalian kembangkan hipotesanya, lalu kalian uji hipotesanya, kalian buat rangkuman, buat ringkasan, lalu sampaikan keterbatasannya, seperti itu ya. Jangan lupa didiskusikan hasil dari hipotesa kalian. Nah, ini kalau sudah jadi karya ilmiah kalian, kalian bisa buat dalam bentuk jurnal. Jurnal ini merupakan terbitan berkala yang berbentuk pamflet, berseri, serta berisi bahan yang sangat diminati orang pada saat terbitan. Jurnal artikel ilmiah merupakan salah satu jenis jurnal akademik ya, di mana penulis mempublikasikan suatu karya artikel ilmiah yang dibuatnya. Misalnya kalian sudah semester 8 membuat sebuah skripsi, ya. Nah, itu kan sebuah artikel ilmiah juga. Kalian bisa membuat skripsi kalian menjadi dalam bentuk jurnal. Ya, agar bisa dipublikasikan ke ke orang banyak gitu. Jadi hasil karya kalian tidak hanya bisa dilihat oleh mahasiswa Nusa Mandiri, tapi bisa juga dilihat oleh seluruh mahasiswa ataupun orang-orang lain mahasiswa ya, bisa mempelajari, bisa melihat hasil karya ilmiah kalian. Fungsi jurnal penelitian ini ya, dalam pembuatan latar belakang masalah ini mendapatkan permasalahan terkini yang bisa dijadikan sebagai dasar penulisan latar belakang masalah. Jadi dalam penelitian jurnal ini ya, kalian merumuskan latar belakang masalah. Ya, ada latar belakang masalahnya. Kenapa kalian mengambil tema itu seperti itu ya, latar belakangnya apa. Dalam penyusunan kerangka teori, dalam jurnal penelitian biasanya disertai ringkasan teori-teori yang relevan dengan tema tertentu, sehingga dapat kita gunakan dan kembangkan menjadi teori utama dalam penulisan.
Jadi kita mengambil referensi juga ya ini dalam sebuah jurnal. Teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang kita ambil, yang relevan ya. Dalam penyusunan penelitian terdahulu. Jadi ringkasan yang digunakan berisikan judul, tujuan penelitian, metodologi penelitian, status kesimpulan dan penelitian yang terdahulu. Jadi di jurnal kalian bisa mengacu atau bisa menjadikan sebuah pedoman penelitian terdahulu gitu ya, yang mempunyai tema yang sama ataupun topik yang sama. Nah, ini dibahas tentang judulnya, tujuan penelitiannya, seperti itu metodologi yang digunakannya, serta kesimpulannya. Untuk metodologi penelitian berdasarkan contoh jurnal ilmiah atau contoh penelitian sejenis, akan terlihat pola yang sudah digunakan, sehingga dapat dilihat kelebihan dan kekurangannya. Jadi dari beberapa referensi kita bisa melihat pola yang digunakan, model yang digunakan dari untuk model yang digunakan pada penelitian tersebut ya, sehingga nanti akan diketahui kelebihan dan kekurangannya. Dan dalam pengambilan kesimpulan yang diambil dari suatu karya ilmiah biasanya sesuai dengan kesimpulan yang terdapat dalam penelitian terdahulu. Jadi sebenarnya itu hampir sama gitu ya, karena sebelumnya sudah diteliti dan sudah ada kesimpulan ya. Biasanya kita hampir sama dengan kesimpulan yang terdahulu ya. Ketentuan penulisan jurnal ya, ini ada teknis format penulisan. Jadi kalau kalian ingin mengupload sebuah jurnal, kalian wajib melihat peraturan dari tempat jurnal tersebut ya. Misalnya di sini di jurnal Pilar Nusa Mandiri, isi terdiri dari judul, nama penulis, seperti itu, tanpa gelar, nah, abstrak, intisari, pendahuluan, bahan, metode, hingga biodata penulis. Nah, ini harus disesuaikan gitu ya. Misalnya disuruh tanpa gelar, berarti kalian menuliskan nama kalian saja. Ya. Naskah diketik, nah ini formatnya, fontnya, size-nya, halamannya, kertas ukurannya, ya. Pokoknya kalian ikuti peraturan yang ada di tempat yang kalian ingin submit jurnal tersebut. Contoh misalnya tadi Pilar Nusa Mandiri ya. Saya berikan contoh, misalnya di sini kita lihat untuk di jurnal Nusa Mandiri ya. Di jurnal Universitas Nusa Mandiri ini ada beberapa ya, ada Pilar Nusa Mandiri, ada Tekno Nusa Mandiri, JITK ya, Jurnal Informasi Teknologi Komputer, dan juga INTI Nusa Mandiri. Misalnya di sini kalian ingin upload di Pilar Nusa Mandiri, ini sudah Sinta 3 ya. Ini ranking Sinta 3. Nah, ini untuk Tekno Nusa Mandiri, ini sudah Sinta 4 ya. JITK ya, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer. Kalau jurnal itu biasanya ada yang free, ada yang berbayar. Kalian lihat saja ya keterangannya apakah dia free atau berbayar. Misalnya ini free berarti ya. Misalnya ada jurnal lagi di sini INTI Nusa Mandiri ya. Nah, saya ambil contoh misalnya jurnal INTI Nusa Mandiri. INTI Nusa Mandiri nanti
saat diklik akan muncul seperti ini, ya. Nah, kalian kalau ingin mendaftarkan berarti tinggal register, nanti login, dan jangan lupa di sini ada keterangan-keterangannya ya, peraturan-peraturannya, dan ini bisa kalian download template jurnalnya untuk lebih memudahkan. Template-nya seperti apa? Misalnya seperti ini, ya. Ini bentuk tulisannya harus seperti ini, besarnya juga harus sesuai, ya. Nah, ini ada ketentuannya. Kalau memudahkan kalian tinggal download, terus tinggal diisi gitu ya. Diisi sesuai dengan ini, karena ini sudah sesuai biasanya antara margin, lalu jenis huruf gitu. Ya. Nah, ini contohnya ya, contoh format. Jadi kalian harus benar-benar baca, oh dia harus misalnya table, judulnya harus di atas, ya. Seperti ini, table 1 begitu. Nah, bentuk tabelnya seperti ini juga harus sama. Gambar juga misalnya. Gambar juga harus ada sumbernya misalnya ya, juga harus menggunakan sistem Mendeley ya untuk referensinya. Nah, itu tinggal diikutin. Seperti itu ya. Untuk jurnal pasti ada abstrak ya. Ini ditulis dalam bahasa Inggris, maksimum 250 kata. Nah, ini contohnya di jurnal Pilar ya. Tadi ini, kalau yang tadi saya contohkan itu kan inti. Kalau ini jurnal Pilar, misalnya abstraknya harus diketik dalam 250 kata dalam bahasa Inggris ya. Dan kuncinya itu, key-nya itu dituliskan sebanyak 3-5 kata kunci. Untuk intisari maksimum 250 kata juga. Ya. Nah, ini dibaca peraturan-peraturannya. Pendahuluan di sini keterangannya apa nih? Pendahuluan berisi latar belakang, konteks penelitian, hasil kajian pustaka, jadi penelitian-penelitian sebelumnya gitu ya, dan tujuan penelitian yang kalian tetapkan. Ini di bab 1 di pendahuluan ya. Nanti di kesimpulan harus menjawab dari tujuan ini. Seluruh bagian pendahuluan dipaparkan secara terintegrasi dalam bentuk paragraf ya. Dengan panjang 15-20% dari total panjang artikel. Jadi harus benar-benar diperhatikan ketentuannya. Nah, ini untuk bahan dan metodenya ya. Jadi bagian metode berisi paparan dalam bentuk paragraf tentang rancangan penelitian, sumber datanya, teknik pengumpulan datanya, analisis datanya, yang secara nyata dilakukan oleh peneliti. Jadi juga panjangnya nggak boleh terlalu panjang sekali, dan juga nggak boleh terlalu dikit nih untuk pembahasan bahan dan metode ya. Ya kira-kira 10-5%, 15% dari total panjang artikel. Hasil dan pembahasan di sini lebih banyak ya, 40-60% dari panjang artikel ya. Kalian bahas tentang hasil dari penelitian kalian ya. Nah, pembahasan ini berisi pemaknaan hasil dari pembandingan dengan teori atau hasil penelitian sejenis. Jadi, dari penelitian yang sama, kalian bandingkan ya, hasil penelitiannya ataupun teori-teori. Kesimpulan di sini, bagian simpulan berisi temuan penelitian ya, yang berupa jawaban atas pertanyaan penelitian atau berupa intisari hasil pembahasan. Referensi di sini kalian merujuk pada sumber-sumber ya. Minimal 80% berupa pustaka terbitan 10 tahun terakhir. Jadi nggak boleh terlalu lama ya, nggak boleh terlalu jadul referensinya. Kira-kira 10% lah, 10 tahun lah ya, 10 tahun terakhir. Nah, ini bisa sumber-sumbernya bisa dalam bentuk penelitian jurnal ya,
atau laporan penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi, seperti itu. Jadi itu bisa dijadikan referensi. Nah, ini referensi web jurnal ya. Kalian bisa dicari di Scholar, google.co.id, atau contoh di e-jurnal tadi, e-jurnal Nusa Mandiri ACID, ataupun di e-jurnal BSI ACID. Seperti itu ya. Ini ada banyak. Contohnya tadi di jurnal Nusa Mandiri saja ada beberapa ya, ada Pilar, ada Tekno, ada Inti, ada Abdimas untuk jurnal pengabdian masyarakat ya. Pokoknya disesuaikan dengan yang tema kalian, dan juga kalian minatnya upload di mana, apakah yang ingin berbayar atau yang free, seperti itu. Tapi harus disesuaikan dengan formatnya, jangan lupa ya. Nah, ini tugasnya ya. Jadi nanti dari hasil PKM kalian, saya harap kalian bisa mengupload ya hasil tugas kalian dalam sebuah jurnal. Syukur-syukur sih di submit ya, di publish. Tapi kalau misalnya tidak di publish tidak apa-apa, setidaknya kalian sudah mencoba untuk mensubmit ya, untuk memberikan hasil karya ilmiah kalian untuk dipublish. Oke, berikut materi 6 hari ini, pertemuan 6 hari ini ya. Semoga bermanfaat. Untuk jurnal ini ya, ini sangat penting saat kalian skripsi nanti. Jadi saat skripsi, syarat untuk mengikuti wisuda kalian harus membuat revisi ya dari hasil sidang skripsi kalian, dan juga menjadikan skripsi kalian dalam bentuk jurnal yang akan dipublish di salah satu tempat ya. Bebas, tidak harus di Nusa Mandiri, tapi bisa juga di kampus lain ya. Bisa di BSI, bisa banyak sih kampus lain juga menyediakan fasilitas untuk mempublish karya ilmiah. Oke, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.